Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Hari ini 24 Mei 2023, atas kasih dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus, kita hadir di gedung gereja Immanuel Gatik untuk menyaksikan dan mendoakan saudara-saudari 16 mempelai untuk mengikrarkan janji di hadapan Allah dalam ikatan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta I. Paliama. Jemaat diundang berdiri untuk menyambut pelayan. Kita kidungkan nyanyian PKJ nomor 219 pada baitnya yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Datang Tuhan. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan setara di hadapannya, dan yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Tetap berdiri, kita akan mengikuti nats pembimbing yang akan kita baca dari Kolose 3 ayat 18 dan ayat 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kita puji Tuhan sekali lagi dari nyanyian pujian, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari
hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Disilakan duduk kembali. Kita akan mengucapkan pengakuan dosa secara berbalasan. Ya Tuhan penyelamat kami, kepadamu kami membuka seluruh keberadaan diri ini. Ketika jalan hidup ini kami tepaki dalam cita dan cinta kami yang terselamatkan oleh cinta dan karuniamu yang tak habis-habisnya. Kau limpahkan kami dengan cintamu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta Tuhan dan sesama. Kau teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mewujudkan hidup yang terpercaya di antara sesama. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan, baharuilah kami dalam keagungan cinta-Mu. Amin. Berita anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nyanyian PKJ nomor 258 ayat 1. Kita puji Tuhan. Jemaat diundang berdiri untuk kita mengikuti petunjuk hidup baru yang akan kita baca dari pertama Petrus pasal 1 ayat 22 yang berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. PKJ nomor 239 ayat yang pertama. Perubahan besar di kehidupanku.
silakan duduk kembali. Para mempelai, Bapak Ibu saksi dan Bapak Ibu sebagai orang tua, bahkan jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam kebaktian pernikahan massal yang kita dilakukan di sore hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7. Tetapi mendahuluinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu bagi kami semua, terlebih khusus bagi para mempelai, para saksi, orang tua, bahkan kami semua Tuhan. Di saat ini kami hendak membaca kebenaran firman-Mu, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, terlebih khusus bagi Bapak Pendeta Cak yang akan mengaplikasikan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menjadi pegangan, pedoman bagi kami semua untuk melangkah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Berbahagialah kita semua yang telah membaca dan mendengar, dan selebihnya dapat memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, terima kasih Ibu Majelis yang telah membaca firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, proses pernikahan yang terjadi di sore ini telah diawali dengan proses-proses ibadah pranikah. Dan di ibadah pranikah yang telah kami laksanakan beberapa hari kemarin, disitulah kami telah mempersiapkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan berbagai materi yang diberikan. Dan kami yakin bahwa itu akan menjadi modal dan kekuatan bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang sebentar akan dipersatukan oleh Allah melalui nikah yang kudus ini, dan Tuhan Allah akan mempercayakan laki-laki dan perempuan itu untuk menjalani hidup rumah tangga sebagai suami istri. Itu berarti sebagai suami istri
mereka harus memahami fungsi dan peran mereka masing-masing. Karena fungsi dan peran di dalam hidup rumah tangga itu bukan ditetapkan atau ditentukan oleh kita manusia. Tetapi fungsi dan peran di dalam rumah tangga itu telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka itu rumah tangga itu kita harus ingat bahwa rumah tangga itu adalah sebuah lembaga yang paling terkecil. Tetapi rumah tangga itu telah diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menetapkan fungsi dan peran di dalam rumah tangga itu, supaya suami dan istri sebagai orang-orang yang dipersatukan dan diperlengkapi oleh Tuhan itu akan menjalani fungsi dan peran itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nas pembimbing kita tadi kita baca dari Kolose 3 ayat 18 dan 19. Nas pembimbing ini mau mengingatkan, pertama sebagai istri, istri-istri harus tunduk kepada suamimu. Itu berarti istri harus mengakui dan menghargai suami itu sebagai, pertama sebagai pendamping hidup, kedua sebagai kepala keluarga. Karena kepala keluarga itu dia punya tanggung jawab yang cukup berat. Jadi apapun juga, istri-istri harus tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Semua itu hanya melalui iman. Yang berikut, suami-suami harus mengasihi istri. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Sama dengan hari kemarin di ibadah pranikah, kita bilang bahwa KDRT di dalam rumah tangga itu harus dihapuskan. Harus dihilangkan di dalam perasaan dan pikiran kita sebagai suami maupun juga sebagai istri. Jadi suami jangan berlaku kasar terhadap istri, tetapi kasihilah dia sebagai pendamping hidup. Terimalah dia sebagaimana apa adanya, baik itu kelebihan maupun kekurangan. Tetapi hormatilah dia, bahwa dia adalah pendamping hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bacaan kita tadi, Rasul Petrus mau mengingatkan kita semua, bukan saja mempelai laki-laki di saat ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus ini. Rasul Petrus berbicara tentang suami istri. Petrus mengatakan bahwa seorang istri dapat memenangkan suaminya dengan perbuatan yang baik. Seorang istri dapat memenangkan suaminya dengan kelakuan yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan hidup yang baik. Petrus juga mengajarkan istri bahwa istri harus tunduk dan taat serta menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga. Itu yang tadi dibilang lewat nas pembimbing kita tadi, Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Rasul Petrus mengingatkan kita sebagai istri, di mana istri dia harus memiliki hidup yang murni, hidup yang benar. Artinya hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan dirinya. Jadi kita menjalani hidup ini harus di atas dasar takut akan Tuhan. Lalu kita sebagai istri dengan fungsi peran sebagai seorang perempuan
kita harus menjaga kekudusan diri kita sendiri. Di dalam ayat bacaan kita tadi, ayat 3 dan ayat yang keempat, Rasul Petrus berbicara tentang kecantikan seorang istri. Bahwa kecantikan seorang istri sesungguhnya bukan terletak pada hal-hal lahiriah yang secara berkelebihan, berdandang dan mengepang rambut. Tetapi kecantikan seorang istri adalah dari dalam diri pribadi itu sendiri. Dia punya pribadi hidup itu tersendiri yang tersembunyi dan tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi kalau kita mengikuti ayat-ayat firman Tuhan kita tadi dari pertama Petrus 3 ayat 1 sampai 7, ini merupakan nasihat-nasihat dari Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus juga memberikan nasihat bagi suami istri, agar suami dan istri itu harus menyadari, mengerti dan memahami tanggung jawab dalam membangun rumah tangga itu. Dalam membangun rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat penting, yang baik untuk kehidupan bersama. Jadi kalau kita melihat penekanan dari Rasul Petrus di sini bahwa kecantikan seorang istri itu secara jasmani, jika berlebihan, maka jika kita hidup juga tidak akan menjadi berkat. Kecantikan seorang istri kalau memang secara jasmani itu berlebihan, maka semua itu juga tidak akan menjadi berkat terhadap satu dengan yang lain. Jadi Rasul Petrus mau mengingatkan supaya kita berdandang itu berdandang yang betul-betul berdandang dari sisi iman kita. Kita tidak boleh memaksa keadaan-keadaan di mana konteks kita berada. Tetapi kita harus mengerti, memahami dan menghayati maksud dan tujuan dari sebuah proses hidup berumah tangga yang akan dijalani oleh suami istri. Di dalam nasihat-nasihat Rasul Petrus selanjutnya, Rasul Petrus mau mengajak supaya suami istri itu harus saling menjaga, saling menopang, saling mengasihi, saling menghargai. Lebih daripadanya itu harus saling keterbukaan di dalam menjalani hidup berumah tangga sebagai suami istri, harus saling keterbukaan. Dan memang kalau kita saling keterbukaan di dalam menjalani hidup rumah tangga itu, pasti rumah tangga kita itu selalu ada sukacita. Tetapi kalau kita menjalani hidup rumah tangga itu dengan sifat tidak keterbukaan, tetapi kita selalu menutupi hal-hal yang negatif, maka pasti rumah tangga kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Tetapi kita akan berada di ambang kehancuran dalam hidup rumah tangga itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah inilah fungsi dan peran yang harus dijalani oleh suami istri. Ketika sebentar nanti Tuhan akan mempersatukan dan memperlengkapi laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Lalu Tuhan mengizinkan untuk menjalani hidup berumah tangganya. Kita perlu memahami dan menghayati tujuan daripada pernikahan ini.
Tujuan daripada pernikahan ini bukan sebentar nanti lalu katong saling mengecewakan satu sama yang lain. Tetapi tujuan daripada pernikahan ini adalah saling mendampingi satu sama yang lain di antara suami dan istri. Maka itu tindakan-tindakan kekerasan di dalam hidup berumah tangga itu tolong hilangkan dari perasaan hati dan pikiran. Kalau memang sebentar nanti akan terjadi tindakan kekerasan di dalam hidup rumah tangga, entah itu suami terhadap istri atau istri terhadap suami, guna apa kita harus menikah? Rasul Petrus ini menasehati kita semua supaya kita harus memahami dan menghayati tanggung jawab kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Supaya kehidupan rumah tangga kita bukan kita mengalami kehancuran, tetapi perlu kita selalu memiliki sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup berumah tangga itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang paling terakhir yang merupakan nasihat dari Rasul Petrus melalui ayat-ayat bacaan kita tadi. Yang pertama itu suami dan istri dia harus memahami konteks di mana dia ada. Karena konteks di mana dia tinggal itu sangat mempengaruhi. Terkadang konteks itu membuat ketorang harus saling bersaing. Jadi ingat saudara-saudara, kita harus memahami makna hidup rumah tangga itu. Pernikahan ini akan terjadi bukan sebentar nanti, tujuannya untuk kita membuat persaingan di antara satu sama yang lain di lingkungan di mana kita berada. Tetapi konteks di mana kita berada itulah yang harus kita membangun sebuah kebersamaan hidup. Suami dan istri harus saling menyayangi dan saling menghargai. Yang berikut, suami dan istri harus memahami tanggung jawab dalam dan menjadi teladan yang baik bagi rumah tangga itu sendiri. Ingat saudara-saudara, rumah tangga itu akan memiliki sukacita dan kebahagiaan itu terpulang kepada suami dan istri yang melaksanakan fungsi dan peran yang telah Tuhan tetapkan di dalam rumah tangga itu. Jadi suami dan istri harus memahami tanggung jawab dan menjadi teladan yang baik bagi rumah tangga itu sendiri. Suami dan istri juga di dalam menjalani hidup berumah tangga itu harus mengandalkan Tuhan di dalam sebuah proses hidup berumah tangga. Karena mengandalkan Tuhan itu juga sangat penting, yang harus kita meletakkan hidup di atas dasar takut akan Tuhan. Itu berarti kita juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang berikut, Rasul Petrus menasihati suami dan istri bahwa suami dan istri iman harus kuat kepada Tuhan. Menjalani hidup rumah tangga ini iman harus kuat. Supaya tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan dan kita akan memiliki hikmat. Karena iman dan hikmat itu berjalan bersama. Dan pasti segala sesuatu yang akan kita atur di dalam kehidupan rumah tangga itu pasti akan kita capai. Jadi nasihat Rasul Petrus dalam ayat-ayat bacaan ini sangat penting bagi suami dan istri yang sebentar akan berperan di dalam menjalani hidup rumah tangga itu. Memimpin, mengatur dan melayani rumah tangga itu.
Ingat, suami sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab besar dan juga cukup berat bagi memimpin rumah tangga. Suami harus bekerja keras untuk mencari nafkah dan menghidupi rumah tangga yang di dalamnya istri dan anak-anak. Begitu juga sebagai istri, yang dikatakan istri yang sejati itu berarti istri yang paling bijaksana. Istri yang sejati itu adalah istri yang pintar mengatur dan pintar melayani rumah tangga, pintar melayani suami. Tetapi kalau istri yang sejati itu tukang boros, mau jadi apa dengan kehidupan rumah tangga kita ke depan? Jadi fungsi dan peran di dalam rumah tangga itu yang harus dilaksanakan sebenarnya oleh suami dan istri. Istri harus bijaksana di dalam mengatur dan melayani rumah tangga, supaya rumah tangga itu selalu ada sukacita. Hal yang paling terakhir juga sebagai suami istri, di dalam menjalani hidup rumah tangga itu kita harus hati-hati. Yakobus bilang di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan bahwa sebab orang yang mendua hati pasti tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Ya, berarti Yakobus ajak supaya suami istri dalam menjalani hidup rumah tangga itu harus dengan satu hati. Jangan dengan dua hati, sebab kalau menjalani hidup rumah tangga dengan dua hati itu pasti tujuannya untuk saling mengecewakan satu sama yang lain. Lalu pada akhirnya akan timbul tindakan kekerasan di dalam rumah tangga itu. Ingat saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita semua bahwa menjalani hidup rumah tangga itu hanya cuma dengan satu hati, supaya rumah tangga itu tetap akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh suami dan istri. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati mempelai laki-laki dan perempuan yang akan meneruskan bahtera hidup rumah tangga itu dari waktu ke waktu. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri untuk kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengikuti dasar pernikahan. Saudara-saudari kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan ke-16 mempelai laki-laki dan perempuan ini.
Pernikahan memang dikehendaki malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan Yesus Kristus sendiri telah memberkati suatu pernikahan ketika ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang abadi. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran yang sia-sia, yang hanya membawa keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga ke-16 saudara ini, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan, demi kemuliaan Allah. Supaya dari rumah tanggamu lah lahir manusia-manusia yang taat kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan dan mengikuti janji pernikahan yang akan dikatakan oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Baiklah, sekarang saya mengajak ke-16 mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Depan Oni Patipawai, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Lisa Paulus yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Madelon Heahnusa, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Jane Juliana Beatrix Eluard yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Julianus Hilewe, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Diana Mariana Tuhumuri yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Frederick Sopakua, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Mairike Pelupesi yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami?
Esra Abner Saimima, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Samantha Marcelina Pariyama yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Ripaldo de Klerek, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Paldo menikah Hetaria yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Hendrik Rumpuin, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Lupianita Pelupesi yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Petra Jekalisen Molunggui, adakah saudara dengan sadar penuh kesungguhan hati telah menerima Kristen Itzak yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Saya, Devanoni Petipawai, berjanji bersedia menerima Lisa Paulus sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Madelon Heanusa, berjanji bersedia menerima Jen Juliana Beatrix Elwar sebagai istri yang sah dan tetap mengasihi dan mencintai seumurku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Yulianus Hilewe, berjanji bersedia menerima Diana Mariana Tuhumuri sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi, mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Fredrik Sepokua, berjanji bersedia menerima Merike Pelupesi sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan dan penderitaan. Dan tetap mengasihi dan mencintai seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Rivaldo de Klerek, berjanji bersedia menerima Valda Monica Etaria sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Hendrik Rumpuin, berjanji bersedia menerima Lufianita Pelupesi sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku, dan menjalankan kewajibanku sebagai suami, kebahagiaan maupun penderitaan, dengan penuh ketulusan
baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Petra Jeklisan Mulunggui, berjanji bersedia menerima Christine Ishak sebagai istriku yang sah dan tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai suami dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Lisa Paulus, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima Devan Oni Patipawai yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Jan Juliana Beatrix Eluar, adakah saudari dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima dia, Madelon Heanusa, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Diana Mariana Tuhumuri, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima dia, Julianus Hilewea, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajiban selaku seorang istri? Mairike Pelupesi, adakah saudari dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima dia, Frederick Sopakua, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Samantha Marcelina Pariyama, adakah saudari dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima Esra Abner Saimima, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Valda Monika Hetaria, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima dia, Ripaldo de Klerek, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajiban selaku seorang istri? Lupianita Pelupesi, adakah saudari dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima dia, Hendrik Rumpuin, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Christine Ishak, adakah saudari dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima dia, Petra Jekalisen Malonggui, yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu? Saya, Lisa Paulus, berjanji bersedia menerima Devan Oni Patipawai sebagai suamiku yang sah dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Jen Juliana Beatrix Eluar, berjanji bersedia menerima Madelon Heanusa sebagai suamiku yang sah dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya, Diana Mariana Tuhumuri, berjanji bersedia menerima Julianus Hilewe sebagai suamiku yang sah dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya Marike Pelupesi berjanji bersedia menerima Frederick Sopakua sebagai suamiku yang sah dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan mencintai seumur hidupku dan menjalankan kewajibanku sebagai istri dan penuh ketulusan hati,
baik dalam suka maupun duka, bagi sedalam baik dalam kebaikan maupun penderitaan. Saya Samantha Marcelina Pariyama berjanji bersedia menerima Esra Abner Saimima sebagai suamiku yang sah dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya Valda Monica Hetaria berjanji bersedia menerima Rivaldo de Klerek sebagai suamiku yang sah dan berjanji bahwa saya tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Sebagai suami, di bahwa saya tetap mencintai seumur hidupku dan duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Saya Kristen Ishak berjanji bersedia Petra bahwa tetap mengasihi dan mencintainya seumur hidupku dan menjalankan kewajiban-kewajibanku sebagai istri dengan penuh ketulusan hati, baik dalam suka maupun duka, baik dalam kebahagiaan maupun penderitaan.
selalu ada untukmu. Hanya Engkau pujaan hatiku. Ku kan selalu mengikutimu dan menyembahmu, terus memujimu. Kau pujaan hatiku. Ku kan selalu ada untukmu. Hanya Engkau pujaan hatiku. Ku kan selalu mengikutimu dan menyembahmu, terus memujimu. Kau pujaan hatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sementara persembahan syukur dipungut, kita nyanyi dari nyanyian PKJ nomor 147 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Berkat-Mu yang tak Kau limpahkan,
dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci penebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Mari jemaat kita ada di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana ibadah akta peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus bagi ke-16 anak Tuhan sebagai mempelai laki-laki dan perempuan, semuanya boleh berakhir dengan penuh sukacita. Semuanya berkat anugerah dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang punya Tuhan ini, sehingga patut kami harus bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena kami semua masih merasakan cinta kasih-Mu, dan cinta kasih Tuhan itu benar-benar menyelamatkan kami, baik dalam kehidupan maupun tugas pelayanan yang kami jalani. Kami berdoa bagi ke-16 mempelai laki-laki dan perempuan yang di hari ini Tuhan telah mempersatukan dan memperlengkapi mereka masing-masing menjadi satu untuk mereka menjalani hidup rumah tangga sebagai suami istri. Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Bahkan Tuhan tetap menjadi jurumudi bahtera keselamatan bagi rumah tangga mereka masing-masing. Supaya di dalam mereka mengayomi bahtera hidup rumah tangga sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak, mereka selalu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berikan bagi ke-16 mempelai ini kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, supaya damai sejahtera Tuhan itu mewarnai seluruh langkah hidup rumah tangga mereka, agar di dalam mereka mengayomi rumah tangga mereka ke depan nanti, biarlah selalu ada sukacita, kebahagiaan, damai, dan keselamatan tetap menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan satukan mereka berdua sebagai suami istri, supaya mereka dalam menjalani hidup rumah tangga itu tetap ada dengan satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Tidak saling mengecewakan satu sama yang lain. Dan tindakan-tindakan kekerasan dalam hidup rumah tangga itu kalau memang betul mereka harus hilangkan di dalam perasaan hati dan pikiran mereka. Biarlah roh hikmat, Roh Kudus akan memampukan dan melayakkan mereka di dalam mengayomi bahtera hidup rumah tangga mereka masing-masing ke depan. Kami berdoa bagi saksi pernikahan. Tuhan memberkati para saksi pernikahan dengan seluruh kehidupan, aktivitas kerja pribadi maupun rumah tangganya. Di mana tempat yang mereka bekerja, di mana tempat yang mereka mencari nafkah, mengabdi dan berusaha, Tuhan memberkati. Bahkan semua orang tua dari kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, Tuhan memberkati mereka semua dan satukan mereka di dalam satu kebersamaan persekutuan sebagai orang basudara, yang boleh bilang potong di kuku, rasa di daging. Kami berdoa bagi Komisi Kemitraan Jemaat Gatik,
yang telah menggelarkan acara peneguhan pemberkatan nikah secara massal di tahun 2023 di Jemaat Gatik ini. Ini adalah salah satu program pelayanan dari Komisi Kemitraan Jemaat Gatik. Kami bersyukur dan berterima kasih di hari ini Komisi Kemitraan boleh menggelarkan akta peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus bagi ke-16 mempelai laki-laki dan perempuan. Tuhan mampukan dan layakkan para komisi kemitraan di jemaat ini supaya program-program pelayanan dalam tugas menanam dan menyiram itu selalu mereka tingkatkan dan mereka kembangkan dari waktu lepas waktu. Kami juga berdoa bagi kami sebagai majelis jemaat dengan fungsi dan peran kami di hari ini, kantor Ria, pemain keyboard, tim multimedia, bahkan kami semua yang hadir dalam mendampingi jalannya ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus ini. Tuhan memberkati semua kami dengan kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami masing-masing. Kami menyerahkan resepsi pernikahan dari ke-16 mempelai laki-laki, di mana tempat yang mereka melakukan resepsi pernikahan. Tuhan memberkati mereka dengan peranan Roh Kudus-Mu. Jauhkan daripada mereka semua di saat mereka melaksanakan resepsi pernikahan sebentar nanti hal-hal yang tidak diinginkan oleh kami bersama. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sumber hidup kami menyerahkan sapat kami ini sekaligus korban syukur yang kami berikan dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati dan kami serahkan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Akhir daripada sapat ini kami akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama dengan berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berdiri untuk kita mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus di saat ini. Kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah, masukilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesama. Arahkanlah hati, pikiran, dan segenap kehidupan kita semua kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat semua. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan demikian semua proses ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kita laksanakan bersama boleh berakhir dengan penuh sukacita. Dari tempat ini kami atas nama Majelis Jemaat Komisi Kemitraan Jemaat Gatik
mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Ibu semua, terkhusus ke-16 mempelai yang telah mensukseskan salah satu program Komisi Kemitraan Jemaat Gatik, yaitu pernikahan massal. Dari tempat ini kami ucapkan banyak terima kasih, selamat sore dan shalom. Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan pencatatan sipil, tetapi sebelumnya kita akan doa syukur sebelum kita laksanakan pencatatan sipil. Mari Bapak Ibu, Bapak Pendeta dan semua kami, kita akan ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kebaktian pernikahan kudus massal yang kami bangun di sore ini boleh selesai dengan pertolongan-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan yang boleh ditaburkan oleh Bapak Pendeta jadi terang dan suluh untuk mereka membangun rumah tangga mereka ke depan beralaskan firman Tuhan ini. Bapak Pendeta dengan pelayanan ke depan Tuhan berkati. Bapak Ibu majelis yang hadir Tuhan berkati. Bapak Ibu komisi pun Tuhan berkati. Kantoria, Usiela, dan semua kami dengan tugas dan peran kami masing-masing, diberkatilah kami semua dengan pelayanan kami ke depan. Ini doa syukur kami, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur bersama. Amin. Shalom. Pandu di sini siapa?